Ini Pak Mardi, kepala keluarga yang terpaksa berhenti bekerja karena kecelakaan. Kedua kakinya harus diamputasi. Untuk penuhi kebutuhan sehari-hari, Bu Mardi bekerja sebagai buruh cuci. Bima, anak sematawayang mereka, belum sekolah karena kendala biaya. Secara ekonomi mereka tergolong keluarga tidak mampu. Agar bisa mendapat bantuan sosial dari pemerintah, data keluarga Pak Mardi harus didaftarkan saat pemetaan kemiskinan. Sistem yang digunakan untuk pemetaan kemiskinan di Indonesia ini dinamakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Banyak orang yang mengenalnya dengan basis data terpadu atau BDT. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, istilah ini diganti menjadi DTKS. Metode penyusunannya meliputi penggunaan data statistik dan interaksi langsung dengan penduduk. Sayangnya masih sering terjadi kesalahan data di lapangan, inclusion error. Ketika keluarga mampu justru terdaftar di DTKS, exclusion error. Ketika keluarga miskin tidak terdaftar di DTKS, biasanya mereka termasuk kelompok marginal yang belum punya identitas kependudukan. Program Peduli, sebuah gerakan yang mendorong inklusi sosial, hadir untuk membantu kelompok marginal agar bisa mengakses layanan pemerintah. Caranya, dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil untuk melakukan verifikasi dan validasi atau disingkat Verval terhadap data kelompok marginal untuk didaftarkan dalam DTKS. Program Peduli juga mendampingi masyarakat umum untuk ikut berkontribusi dalam proses Verval DTKS secara partisipatif. Ya, proses Verval DTKS seharusnya bisa partisipatif. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. DTKS juga secara legal formal diatur dalam Undang-Undang, Peraturan dan Instruksi Presiden, serta Peraturan dan Keputusan Menteri. Berkat dukungan program Peduli, keluarga Pak Mardi dan banyak keluarga lainnya di Indonesia kini bisa mengakses layanan pemerintah. Semakin banyak pemerintah daerah yang berkomitmen memperbaiki data DTKS dengan memasukkan data kelompok marginal pada program Peduli. Di Nusa Tenggara Timur, NTT, data masyarakat adat Boti dari program Peduli dijadikan rujukan pengembangan Verval DTKS Kabupaten. Di Sumba Timur, data masyarakat adat Merumba dari program Peduli dipakai untuk intervensi program lokal desa berupa pengadaan ternak bagi kelompok miskin. Atas dorongan program Peduli, pemerintah daerah di Bone secara serius menganggarkan dana dalam APBD sebesar 1,3 miliar untuk pelaksanaan Verval. Tantangannya adalah belum semua wilayah menerapkan prinsip partisipatif dalam Verval DTKS. Kenapa? Keterbatasan SDM dan anggaran, belum ratanya distribusi kebijakan dan regulasi, serta keterbatasan teknologi. Di sisi lain, upaya-upaya untuk memastikan kelompok marginal terdaftar dalam DTKS harus terus dilakukan. Salah satunya dengan mendorong mereka untuk mempunyai identitas kependudukan. Kamu juga bisa bantu keluarga Pak Mardi dan banyak warga lain yang layak mendapatkan bantuan untuk terdaftar dalam DTKS. Jika kamu mengetahui informasi warga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan dalam DTKS atau sebaliknya, warga mampu yang masih menerima bantuan pemerintah, maka segera sampaikan informasinya ke salah satu dari beberapa pihak berikut. Pertama, pekerja sosial atau fasilitator lokal yang berada di bawah dinas sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pendamping program keluarga harapan atau fasilitator sistem layanan dan rujukan terpadu. Kedua, pemerintah desa. Ketiga, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah di tingkat kabupaten, khususnya kelompok kerja data dan sistem informasi kemiskinan. Keempat, kanal aduan, baik di level daerah maupun pusat, salah satunya adalah lapor.go.id. Informasi ini akan dilanjutkan ke Dinas Sosial untuk kemudian menjadi dasar perbaikan data DTKS. DTKS lancar, layanan pemerintah pun tepat sasaran. Mari sama-sama bantu keluarga tidak mampu dan kelompok termarginalkan untuk hidup lebih sejahtera. Indonesia yang unggul bermula dari keluarga yang sejahtera.